Jalan, monster bajingan sepertimu sudah berani mengatakan hal serendah itu di hadapanku? Hei bocah, aku akan membantumu untuk mengalahkan mereka. Mendengar itu, Boruto membalas. Hei, kenapa kau yang sekarang menyuruhku untuk bertarung? Santailah, prioritasku saat ini adalah kabur dari mereka. Pertarungan sudah cukup Momoshiki, aku akan kembali ke markas dahulu. Mendengar itu, Momoshiki membalas. Aku tidak percaya mereka akan melepaskanmu dengan mudah, apalagi mereka sudah mengetahui kalau kau sudah berhasil membawa kakek tua itu pergi dari tempat ini. Jadi aku akan melihat apa yang akan kau lakukan dengan situasi sekarang. Mendengar itu, Boruto membalas, lihat dan amati pertarunganku. Aku akan menunjukkan sesuatu yang baru padamu saat ini. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia menggunakan jutsu Suiton raksasa untuk membuat gelombang air besar menuju para Shinju itu. Setelah Boruto mengeluarkan jutsu Suiton, dia mengaktifkan tanda karmanya. Tiba-tiba, air raksasa yang dikeluarkan Boruto, berubah menjadi naga yang memiliki 4 kepala. Layaknya seperti kekuatan Momoshiki, tapi kali ini Boruto membuatnya dari air. Kemudian setelah itu, Boruto melapisi naga air itu dengan jutsu Raiton, dan Boruto menyerang mereka berdua sekaligus dengan cepat. Saat para Shinju itu sibuk menghindari serangan Boruto, dia membuka portal dimensi dan segera kabur dari tempat itu. Setelah Boruto berhasil masuk ke dimensi miliknya, dia disambut Kashinkoji yang masih tergeletak akibat luka yang ia terima dari tendangan Shinju. Saat itu, Kashinkoji berkata, aku bersyukur kau baik-baik saja Boruto. Aku khawatir karena menunggumu terlalu lama di sini. Aku pikir kau dalam kondisi berbahaya. Mendengar itu, Boruto menjawab, aku baik-baik saja paman, jadi bagaimana kondisimu saat ini? Apakah kau sudah bisa bergerak? Mendengar itu, Kashinkoji membalas, tidak usah pedulikan aku Boruto. Aku pikir aku hanya menjadi beban buatmu ketika melawan mereka. Setelah Kashinkoji berkata seperti itu, Boruto tiba-tiba meletakkan tangannya ke arah perut Kashinkoji, dan Boruto mengaktifkan Jogannya sekali lagi. Dan tiba-tiba, rasa sakit yang dialami Kashinkoji menghilang. Melihat tindakan yang dilakukan Boruto, Momoshiki berkata, dasar bodoh. Lagi dan lagi kau tidak mendengarkanku? Aku rasa kau perlu istirahat yang panjang setelah kembali memaksa menggunakan doujutsu itu. Mendengar itu, Boruto membalas, aku pikir kau benar. Aku benar-benar sudah menghabiskan semua cakraku dan juga cakra milikmu. Aku harus istirahat yang cukup lama untuk memulihkan kekuatanku. Setelah Boruto berhasil menyembuhkan Kashinkoji, dia terlihat lemas dan hampir tumbang ke tanah. Kashinkoji yang menyadari hal yang dilakukan Boruto berkata, maaf harus kembali merepotkanmu Boruto, kau harus menggunakan kekuatanmu untuk menyelamatkanku, jadi aku harap kau rehat terlebih dahulu, biarkan aku yang menjagamu kali ini dari ancaman mereka. Mendengar itu, Boruto menjawab, syukurlah kau akhirnya pulih paman. Aku tidak bisa diam ketika melihatmu terluka seperti tadi, jangan khawatirkan diriku. Aku hanya perlu istirahat untuk memulihkan diriku. Kalau begitu, untuk sementara aku menyerahkan semuanya padamu paman. Shukaku yang melihat kondisi Boruto melemah akibat terlalu banyak mengeluarkan cakra berkata, mengapa kau tidak memanggil kami ke tempat itu Boruto? Aku rasa jika kau melakukannya, maka kau tidak akan berakhir seperti ini. Kami masih dapat menghadang mereka jika kau mau. Mendengar kalimat tersebut, Boruto membalas, aku senang kalian mengkhawatirkanku, tapi aku tidak ingin kalian terluka sedikit pun hanya untuk melawan mereka. Bagiku, hanya akulah yang harus mengorbankan nyawa ini untuk mengembalikan dunia normal seperti dahulu lagi. Aku tidak ingin orang lain menjadi korbannya, salah satunya adalah kalian para Bijo. Dan juga aku pernah berkata kepadamu, aku akan menjalani jalan sama seperti ayahku dan guruku. Bagiku tuntunan hidup yang sedang kujalani saat ini adalah terobsesi dari mereka. Aku ingin mereka tersenyum melihatku menghadapi semua ini tanpa harus ada korban yang berjatuhan. Bukannya aku egois atau naif, tapi aku memang menginginkan jalan seperti ini.
Dan aku berjanji Tuan Shukaku akan mengembalikan kalian sebagaimana mestinya. Jadi bersabarlah hingga saat itu tiba. Mendengar itu, Kashin Koji membalas. Aku rasa kalau itu memang keputusanmu, kami tidak akan lebih jauh lagi mengomentarinya Boruto. Dan juga aku akan merelakan atau mempertaruhkan nyawaku untuk menjagamu dari ancaman para Shinju itu. Mendengar itu, Boruto menjawab, Paman, sebelum aku tiba di sini, aku sudah meletakkan pelacak katak mata-mata milikmu kepada Shinju yang berparas Ishiki. Aku rasa kau juga akan bisa mengawasinya dari tempat ini. Dari semua yang kurasakan, aku pikir dia yang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa daripada mereka bertiga. Jadi aku minta padamu, tetap amati dan awasi dirinya. Kalau mengenai Shinju yang berparas seperti Paman Sasuke, aku sudah mengetahui titik kelemahannya, jadi aku sudah mulai mengerti akan berbuat apa jika harus menemuinya kembali. Mendengar itu, Kashin Koji membalas, Aku tidak percaya kau melakukan tindakan berbahaya seperti itu di luar sana. Tapi baiklah, aku tidak akan lagi memarahimu. Memang sifat itu diwarisi oleh ayahmu. Jadi mulai sekarang, aku minta kau untuk beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatanmu, dan sisanya aku yang akan mengamati mereka. Tapi sebelum itu, bagaimana Momoshiki? Apa dia melakukan sesuatu padamu saat kau kehabisan cakra? Mendengar itu, Boruto menjawab, kau tidak akan mempercayaiku jika aku mengatakan kalau si bodoh itu yang menyelamatkanku sehingga bisa kabur dari mereka. Saat itu Sasuke dan Boruto sedang duduk di atas bebatuan yang besar dan sambil mengistirahatkan tubuh mereka. Tiba-tiba Boruto berkata kepada Sasuke, Hei Paman, maaf, aku rasa aku tidak akan memanggilmu itu, aku akan memanggilmu guru. Jadi bagaimana tampilan gaya Uchiha-ku? Aku pikir aku sudah menyerupainya kan? Mendengar itu, tiba-tiba Sasuke mengeluarkan wajah serius. Melihat itu, Boruto berkata, Guru, aku rasa kau harus tahu caranya untuk bercanda. Kalau begitu aku minta maaf karena aku sedikit berlebihan. Tapi Guru, aku ingin memintamu mengajariku lebih banyak dari apa yang kita lakukan saat ini. Setelah Boruto mengatakan itu, Boruto memasang wajah yang serius menatap Sasuke. Mendengar kalimat itu dari muridnya, Sasuke berkata, Boruto, aku akan mengatakan ini padamu, aku tidak akan melebih-lebihkannya. Kau adalah orang yang jenius. Kau bisa mempelajari segalanya dengan cepat tanpa perlu waktu yang cukup lama seperti ayahmu. Dan kau sudah memiliki segalanya dan kau bisa menyimpan itu di pikiranmu. Jadi aku tidak tahu apa lagi yang harus kuajarkan padamu. Dan juga, kau memang mirip dengan Naruto, orang yang menyelamatkanku dari jalan yang buruk di masa lalu. Dan juga dari apa yang kulihat dari sini, kau memang memiliki mata yang sama dengan Naruto. Dan aku akan sedikit memberikanmu nasihat, jangan pedulikan lagi siapa yang mengaku-ngaku Boruto yang ada di desa. Saat aku terkena Zeno dan berpikir kau adalah pembunuh Naruto, tiba-tiba Sarada datang dan menangis di depanku untuk meminta diriku untuk menyelamatkanmu. Aku rasa Sarada benar-benar berbeda setelahnya. Dan aku pikir, permasalahan Zeno ini aku kira bisa diselesaikan oleh Sarada dan dirimu Boruto. Dan itulah alasan utamaku melatihmu selama ini. Setelah Sasuke berbicara panjang lebar dengan Boruto, singkat cerita, tiba-tiba Code datang dan muncul tepat di hadapan Sasuke. Sasuke yang refleks melihat kehadiran Code, langsung menebas matanya. Saat itu juga, Code yang merasa kesakitan berkata kepada Sasuke, Sialan kau Uchiha, beraninya kau menebas mataku dengan pedang itu? Mendengar itu, Sasuke berteriak kepada Boruto, Apa yang kau lakukan Boruto? Lari cepat sekarang juga, aku akan menahannya di sini, jadi pergilah. Mendengar itu, Boruto menjawab, Lari katamu Paman, aku tidak akan melakukan itu, aku tidak bisa meninggalkan guruku sendirian di sini melawan dia. Mendengar itu, Sasuke membalas, Sialan, apa yang kau bicarakan Boruto, pergilah saat ini juga. Mendengar itu, Boruto tidak mau pergi dan terus di belakang Sasuke untuk melawan Code. Melihat Boruto yang tidak mendengarkan ucapannya, Sasuke berkata,
Dengar baik-baik Boruto, sekarang kita tidak punya cara untuk mengalahkan Ko dengan pasukannya, dan cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah lari dan bertahan. Setelah Sasuke mengatakan itu, dia berkata lagi kepada Boruto dengan nada yang serius. Boruto, jika aku kalah di sini, aku memintamu menguasai apa yang telah kuajarkan selama ini. Jika kau sudah berhasil, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Dan juga aku akan menyerahkan Sarada untukmu Boruto. Setelah Sasuke berkata seperti itu, dia langsung pergi meninggalkan Boruto dan menghadapi para ratusan Sumeaka milik Ko. Boruto yang melihat Sasuke meninggalkan dirinya berteriak, "Paman, jangan lakukan itu." Singkat cerita, Sasuke tidak sengaja terkena luka dari Sumeaka milik Ko dan membuat dirinya terkunci dan berubah menjadi Shinju. Boruto yang menatap wajah Sasuke yang sudah membeku menjadi Shinju, dia mengambil pedang milik gurunya, dan melihat para bangkai Sumeaka yang ada di sekitar mereka. Setelah mengambil pedang milik Sasuke, Boruto berkata, "Biarkan aku yang menangani sisanya guru, aku akan mendengarkan nasihat terakhirmu, dan beristirahatlah di sini." Dan cerita tentang masa lalu Boruto 3 tahun yang lalu pun sudah berakhir. Tapi tenang saja, cerita chapter 5 ini masih belum selesai di situ. Di halaman selanjutnya, diperlihatkan Boruto yang ada di masa kini kembali datang ke Konoha dari dimensi miliknya. Boruto menatap dengan tatapan dingin melihat desa Konoha yang sekarang. Di sisi lain, Konohamaru dibuat kaget setelah dipanggil oleh Shikadai dan Inojin. Ternyata mereka melihat kalau Moegi berubah menjadi Shinju akibat Sumeaka milik Ko. Melihat itu, Konohamaru memasang ekspresi sedih melihat temannya harus membeku menjadi pohon. Tapi setelah mereka periksa, ternyata mereka semua percaya kalau Moegi belum mati. Dan mereka sedang berupaya mencari untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, diperlihatkan para 4 pecahan Kyuubi itu sedang berbicara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata mereka berempat memiliki kesadaran yang berbeda dan kepribadian yang berbeda juga. Di sisi lain, kalau para pecahan Shinju ini mulai membuat keinginan naluri yang berbeda, dan mereka sedang berpikir untuk memakan Naruto bukan Boruto. Eida yang mendengarkan ucapan mereka melalui Senrigannya berkata di dekat Daemon, "Naruto Uzumaki? Aku rasa dia bukan Otsutsuki. Tapi aku rasa, memang secara tidak langsung kita adalah cloning dari Shinju yang menggunakan cakra, dan manusia berevolusi dengan cara yang berbeda dengan nalurinya masing-masing." Di sisi lain, Shinju yang berparas Moegi berkata, "Jadi siapa yang ingin kita makan sekarang, Konohamaru atau Matsuri?" Mendengar itu, Shinju Sasuke berkata, "Aku rasa kita harus memakan Uchiha Sarada." Di sisi lain, Amado sedang dalam ruangan yang sama dengan Sumire, tapi mereka tidak bisa berbicara banyak tentang situasi yang berbau Boruto, sebab mereka berdua selalu diawasi oleh Sai dan tim Anbu. Tapi saat itu, Amado mengatakan kepada Sumire, kalau mereka telah berhasil bekerja sama dengan Kashin Koji untuk mengalahkan Ishiki. Mendengar itu, Sumire memikirkan apa yang pernah Amado katakan sebelum terjadi Zeno. Tapi Sumire tidak berani mengungkapkan pertanyaan seperti itu saat mereka selalu diawasi oleh Sai. Selanjutnya diperlihatkan Sarada dan Sumire sedang berbicara di luar ruangan. Dan mereka membicarakan tentang Nas Boruto dan tentang apa yang sudah terjadi saat ini. Tiba-tiba Boruto muncul tepat di belakang mereka berdua, dan Boruto berkata dalam hatinya, "Guru, percayakan semuanya padaku saat ini." Melihat kehadiran Boruto, Sarada merasa tidak percaya, bahkan saat dia menoleh ke belakang, dia tidak sengaja mengeluarkan air mata. Saat melihat itu, Boruto berkata kepada mereka, "Guruku telah menggunakan nyawanya untuk menyelamatkanku Sarada." Mendengar kalimat itu dari Boruto, Sarada langsung menghampiri Boruto dan tidak sadar memeluk erat Boruto setelah mendengarkan itu. Di sisi lain, saat Eida mengamati dan mendengarkan diskusi para Shinju melalui Senrigannya, tiba-tiba Shinju yang berparas seperti bak muncul di depan wajah Eida dan berkata,
Aku rasa kita telah diamati oleh seseorang. Tapi sayangnya aku tidak bisa melihat keberadaannya. Melihat itu, sontak Eida langsung panik. Sebab para ego Kyuubi ini bisa mengetahui Senrigan milik Eida. Dan chapter 5 ini dikonfirmasi kalau Uchiha Sasuke tidak mati sama seperti Moegi. Dia hanya terkekang oleh Shinju. Dan Kyuubi memerlukan wadah sementara untuk memecah tubuhnya, dan memakai wujud manusia yang terkena serangan Sumeaka. Dan chapter 5 ini ditutup dengan pelukan erat sedih Sarada setelah mengetahui nasib sebenarnya dari ayahnya. Sumire yang melihat itu bahkan sedih mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Boruto. Kemungkinan besar, Boruto akan membawa Sarada pergi dari Konoha seperti apa yang pernah Sasuke ucapkan padanya. Kalau Sarada dapat membantu tentang apa yang sudah berubah akibat Zeno milik. Dan jika kalian sudah melihat video admin sebelumnya, diperlihatkan kalau Boruto sangat percaya diri untuk pulang dan kembali di desa Konoha. Melihat itu, pastinya Kawaki tidak akan diam saja melihat musuh utama bagi dirinya kembali ke desa. Akan terjadi suatu konflik besar kembali terjadi antara Boruto dan juga Kawaki. Dan sebelumnya, kita diperlihatkan kalau Amado sedang berbicara serius mengenai situasi aneh saat ini, bahkan Amado mengatakan dengan belak-belakan, kalau dia tidak percaya dengan isi pikirannya sendiri, dan dia merubah arah pikirannya menjadi percaya terhadap penelitiannya. Saat mereka berdua berbicara tentang situasi yang cukup sensitif, ternyata Sai diam-diam menguping pembicaraan mereka, dan Sai langsung melaporkan apa yang dia dengar dari Amado tentang situasi ini. Dengan hal seperti itu yang sudah terjadi, akan membuat semua para pemimpin desa akan mulai sedikit meragukan ingatan mereka tentang Kawaki, dan kebenaran yang pernah Eida ungkapkan tentang kematian Naruto akan terbongkar sebentar lagi. Dan di video ini, admin akan memberitahukan kepada kalian semua tentang kabar gembira, kalau Uzumaki Naruto pasti akan kembali menyelamatkan dunia bersama Boruto. Sebab ramalan dari katak Gamamaru itu bukanlah hanya sekedar ramalan dalam waktu tertentu saja, melainkan waktu keseluruhan dalam dunia ini. Untuk video menarik selanjutnya, admin akan lanjut besok di waktu yang sama seperti biasanya. Pada chapter 5 resmi sudah diumumkan kepada kita semua, kalau nyawa dari Sarada Uchiha, Eida, dan Konohamaru, bahkan sampai Uzumaki Naruto, menjadi target para keempat Shinju. Dan dengan alasan itu, mengapa Boruto memberanikan diri untuk kembali ke desa dan meninggalkan Kashin Koji beserta Sasuke yang ada di dimensi lain? Dan juga keributan akan segera terjadi di internal Konoha. Sebab Shikamaru dan Sai ternyata memasang mata-mata kepada Amado, jadi mereka bisa mengetahui apa yang dilakukan Amado, dan apa yang dirahasiakannya. Saat itu Amado secara gamblang mengatakan kalau apa yang terjadi saat ini adalah ulah seseorang, sebab dia lebih percaya pada bukti karya ilmiahnya ada di tangan Kawaki, bukan di Boruto. Mendengar kalimat seperti itu, bahkan Shikamaru sudah mulai memikirkan sesuatu tentang apa yang terjadi saat ini. Jika mereka mengikuti atau mempercaya yang dikatakan Amado, maka mereka akan mulai membuka pikiran baru tentang alasan mengapa Sasuke melakukan hal gila 3 tahun yang lalu, dengan cara menyelamatkan Boruto yang notabene adalah pembunuh Hokage. Saat itu, di atas sebuah bangunan yang tinggi, Boruto menemui Sarada dan Sumire, kalau dia akan tinggal dan sudah resmi pulang ke Konoha. Tapi hal itu tidak akan mudah. Petinggi desa akan melakukan penyerangan kepada Boruto yang dianggap mereka adalah musuh. Tapi alasan sederhana Boruto kembali ke desa adalah menyelamatkan Sarada. Boruto mengetahui kalau target para Shinju itu adalah Sarada, sebab itu mau tidak mau dia harus kembali ke desa untuk memastikan Sarada masih aman dalam incaran para Shinju. Dan Boruto akan menceritakan semuanya kepada para petinggi desa apa yang terjadi saat ini, dan juga memberikan informasi mengenai korban yang terperangkap oleh Shinju, dan ancaman lainnya yang telah disiapkan oleh para pecahan Shinju tersebut. Saat Boruto masuk ke dalam Konoha dan sedang berbicara dengan Sarada beserta Sumire, radar tim sensor segera mengetahui keberadaan Boruto yang kembali masuk ke dalam desa.
pastinya tim sensor akan segera melaporkan hal itu kepada Hokage dan beserta shinobi lainnya. Untuk situasi Konoha sekarang sudah dipastikan, kalau Sumeaka milik Code sudah berhasil dikalahkan semuanya. Bahkan tanda cakar Code yang tersebar di area desa sudah dihancurkan Kawaki dengan doujutsunya. Hal itu bisa dilihat dari Eida dan Daemon yang sudah nampak bebas pergi untuk minum dari tempat sembunyian mereka. Kehadiran Boruto dan informasi terbaru dari Eida tentang para Shinju itu terjadi dalam waktu yang sama. Dan Shikamaru akan mendengarkan dua berita buruk itu dalam satu kejadian. Eida akan menyampaikan kalau mereka para Shinju sudah memiliki tujuan mereka masing-masing. Dan Eida akan mengatakan kepada Shikamaru, kalau nyawa dari Konohamaru dan Sarada, bahkan Nanadeima Hokage menjadi ancaman target dari mereka. Tapi Eida akan menyampaikan informasi tersebut tidak dengan lengkap. Dia tidak akan menyebut kalau Naruto menjadi target mereka di laporannya. Sebab jika dia mengatakan itu, Shikamaru akan mengetahui kalau selama ini mereka sedang ditipu. Eida akan menyampaikan kabar buruk tentang Nanadeima Hokage kepada Kawaki. Sebab Kawaki harus mendengarkan ini secara langsung. Kalau target para Shinju itu bukan hanya Otsutsuki, melainkan Uzumaki Naruto. Bahkan para pecahan Shinju ini mengetahui kalau Uzumaki Naruto yang sebenarnya masih belum mati, dan dia sedang ada di Konoha. Jadi kemampuan Zeno milik Eida tidak terpengaruh untuk para pecahan Shinju tersebut. Dan kedepannya, bisa saja para Shinju ini yang akan membongkar tentang kebenaran Uzumaki Naruto yang belum mati di hadapan para petinggi desa Konoha. Dan akan membuat situasi semakin buruk. Perpecahan Konoha tidak akan lama lagi terjadi. Akan terjadinya perang antara empat arah yang akan dilakukan. Pertama melawan Eida dan Kawaki yang ketahuan memalsukan kematian Nanadeima Hokage. Dan yang kedua melawan Code beserta sisa Sumeaka miliknya. Dan yang ketiga melawan Boruto yang ada Momoshiki di dalam tubuhnya. Dan yang terakhir adalah melawan para pecahan Shinju. Dan sebab itu di episode pertama Konoha diperlihatkan hancur lebur. Tidak heran Konoha bisa jadi seperti itu, sebab konflik yang terjadi di desa itu akan sangat luar biasa besarnya. Dan bayangkan, masalah semua yang terjadi saat ini harus dihadapin oleh Shikamaru seorang diri. Sangat sulit baginya menjadi Hokage dengan bermodalkan kekuatan bayangan saja. Saat kehadiran Boruto diumumkan oleh tim sensor, Kawaki dan Mitsuki tentunya akan menjadi orang pertama yang menghadang mereka. Saat itu Boruto akan berkata kepada Sarada, kalau akan terjadi sedikit keributan jika diriku tiba di Konoha, tentunya si bodoh Kawaki itu akan menjadi lawanku sebentar lagi. Saat itu Sarada membalas, kami akan membantumu, dan mencoba membawa dirimu untuk menemui Hokage dan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Mendengar itu, Boruto membalas, aku tidak akan membuat kalian terlibat dalam masalahku dengan Kawaki, jadi biarkan aku seorang diri yang akan menemui dirinya. Aku berjanji, tidak akan ada yang mati mulai dari sekarang. Jadi tenanglah Sarada, percayakan semuanya padaku sama seperti Paman Sasuke yang mempercayai nyawanya untuk melindungiku. Setelah Boruto berkata seperti itu, benar saja, Kawaki menghampiri Boruto secara tiba-tiba dengan serangan andalannya, yaitu tombak besi tajam dengan kecepatan tinggi yang mengarah ke Boruto. Boruto yang mengetahui serangan Kawaki, dengan mudah menangkisnya dengan pedang milik Sasuke. Saat itu Boruto berkata, dasar bodoh. Selalu melakukan kekuatan Otsutsuki murahan itu, apakah kau tidak berlatih kekuatan baru Kawaki setelah sekian lama? Mendengar itu, Kawaki muncul tepat di hadapan Boruto dan melepaskan jutsu Sukuna Hikona miliknya yang berubah bentuknya menjadi kecil pada saat melakukan serangan batang besi tersebut ke tubuh Boruto. Saat itu Kawaki berkata, aku pikir kedatanganmu yang kedua kalinya ini berbeda Boruto, tidak ada lagi musuh dan kau datang ke Konoha. Aku rasa kau punya tujuan lain setelah semua kejadian kemarin sudah berhasil kumusnahkan. Bahkan satu ekor Sumeaka Code sudah tidak ada tersisa lagi di sini. Jadi ungkapkan alasanmu datang ke sini Otsutsuki Boruto. Mendengar itu, Boruto menjawab,
Aku kagum padamu, karena kau bisa memusnahkan ratusan Sumeakako yang masuk ke dalam desa. Tapi aku ingin mengoreksi sedikit ucapanmu, kalau ancaman masih belum berakhir Kawaki Otsutsuki. Mendengar itu, Sarada berkata, hentikan Kawaki. Boruto ingin berbicara semuanya tentang situasi saat ini, dia ingin segera menemui Hokage ke-8. Jadi jika kau menghalangi kami, aku tidak akan segan juga untuk menyerangmu. Mendengar itu, Kawaki menjawab, apa katamu, ingin menemui Hokage? Aku rasa kau sudah mengetahui apa jawabanku, benar begitu kan Boruto? Aku tidak akan membiarkanmu lewat sejengkal pun dari pijakanmu itu, karena kau masih ancaman bagi dunia. Aku rasa kau tidak membenciku setelah aku mengatakan hal tersebut. Mendengar itu, Boruto membalas, apakah itu sebuah ancaman Kawaki? Tapi aku tidak ingin membuat keributan di sini. Tapi jika kau mau, aku akan memberitahukannya terlebih dahulu padamu. Tapi tidak di sini, aku ingin kita berbicara di luar desa. Sebab aku sudah melihat, para Anbu sudah mulai berdatangan untuk mengejarku. Mendengar itu, Sarada membalas, untuk apa kau melakukan itu Boruto? Kau sudah berjanji padaku untuk pulang ke Konoha. Tapi sekarang kau ingin pergi lagi? Tidak perlu untuk berbicara padanya, lebih baik kau langsung mengatakan apa yang ingin kau katakan kepada Hokage. Mendengar itu, Kawaki menjawab, hentikan Sarada, kau terlalu berisik. Sampai telingaku terganggu dengan ocehanmu. Tapi baiklah Boruto, aku rasa aku tidak keberatan dengan tawaranmu itu. Aku juga rasa kau banyak mengetahui tentang situasi saat ini, sebab kau hidup di luar Konoha. Jadi aku tidak keberatan untuk berbicara terlebih dahulu, sebelum aku membunuhmu. Mendengar itu, Boruto berkata, aku rasa kau cukup patuh Kawaki. Tapi aku hanya mengingatkanmu, urusan kita saat ini bukanlah hal yang penting. Ada sesuatu yang lebih berbahaya mengancam dunia daripada urusanmu denganku. Jadi kalau begitu, aku minta kau pergi ke tempat di mana kau menghancurkan tubuhku 3 tahun yang lalu. Kita akan berbicara panjang lebar di sana. Dan untuk tidak merepotkan pembicaraan kita nanti, aku harap kau menghilangkan tanda cakramu. Sebab jika tidak, akan banyak shinobi yang mengganggu pembicaraan kita. Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba dia menghilang. Ternyata yang berbicara kepada Kawaki tadi tidak lain adalah sebuah bunshin. Melihat itu, Kawaki berkata, aku rasa dia sudah menyiapkan hal ini sebelum pulang ke Konoha. Tapi baiklah, aku akan mengikuti permainanmu Boruto. Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia langsung pergi menyusul Boruto dan meninggalkan Sarada dan Sumire. Setelah itu, tiba-tiba Mitsuki beserta para Anbu tiba menemui Sarada dan berkata, di mana Boruto Sarada? Kami mendapatkan informasi kalau dia datang kembali ke desa. Kawaki yang dapat menyadari kehadiran Boruto akan langsung pergi menemuinya, sebab bagi Kawaki, dia tidak perlu informasi dari tim sensor untuk mengatakan kalau Boruto sudah ada di dalam Konoha. Sebab Kawaki bisa merasakan itu dari sesama resonansi karma. Admin katakan kalau nantinya Kawaki dan Boruto akan berbicara panjang lebar tentang apa yang sudah terjadi pada dunia, dan mereka pergi keluar desa untuk membicarakan hal itu. Sebab, bagi Kawaki sendiri, informasi dari Boruto, sepertinya dia harus mengetahuinya juga, apalagi berkaitan tentang fenomena Gyubi yang memecah dirinya. Bagi Kawaki, sebelum dia membunuh Boruto, tidak salah untuk berbicara dengannya setelah sekian lama. Seperti yang admin katakan di video sebelumnya, kalau nantinya Boruto dan Kawaki sepakat untuk menghilangkan tanda cakra mereka, sebab jika mereka ingin berbicara tanpa diganggu oleh tim pengejar Konoha. Saat itu Kawaki sudah sampai ke tempat yang dijanjikan Boruto untuk bertemu dan berbicara, dan Kawaki tanpa banyak basa-basi dia langsung bertanya, aku ingin mendapatkan jawaban singkat darimu Boruto, dan setelah itu, aku harap kau bersiap untuk mati di tanganku. Mendengar itu, Boruto membalas, Hoi Kawaki, bagaimana keadaan ayah dan ibuku, apakah mereka baik-baik saja?
Mendengar itu, Kawaki membalas, "Baiklah, tidak salah kau mengajukan pertanyaan seperti itu untuk sekian lama. Tapi jawabanku masih sama. Mereka aman dan jauh dari ancaman apapun selagi aku masih hidup, dan mereka tidak akan mati di sana, dan aku akan mengeluarkan mereka seperti apa yang kujanjikan padamu setelah kau mati, dan dunia ini lepas dari ancaman Otsutsuki dan Kyuubi." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku harap kau menjaga ayah dan ibuku baik-baik. Aku juga sudah mulai tidak mempersalahkan tindakan bodohmu itu." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Di mana Uchiha itu? Apakah kau merencanakan sesuatu di tempat ini bersamanya?" "Aku tidak melihat dan merasakan kehadirannya saat ini." Boruto yang mendengar itu berkata, "Aku tidak mau menjawab hal itu. Tapi aku bisa pastikan, kalau aku hanya berbicara padamu seorang diri di sini, tidak lebih dari itu Kawaki." Mendengar itu, Kawaki langsung mengaktifkan doujutsu serta karma miliknya. Melihat itu, Boruto berkata, "Aku harap sebelum kita saling membunuh, aku ingin memberitahukan kepadamu hal penting yang hanya bisa kita berdua lakukan untuk mencegahnya." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Aku hanya menyiapkan diri saja. Jika kau melakukan hal bodoh, maka saat itu juga aku akan menyerangmu. Jadi kalau begitu berbicaralah, aku akan tentukan tindakanku setelah itu padamu." Mendengar itu, Boruto membalas, "Seperti biasa, tindakan bodoh dan sombongmu masih belum berkurang. Tapi baiklah, lakukan apa yang kau mau. Aku rasa kita akan berbicara dengan menggunakan cara itu." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba dia menyerang Kawaki dengan menyiapkan pedangnya yang dilumuri listrik. Kawaki yang melihat itu, langsung menghadang pergerakan Boruto dengan menancapkan batang besi miliknya ke tubuh Boruto. Ternyata yang diserang Kawaki adalah Bunshin. Setelah itu, tiba-tiba Boruto muncul dari atas pohon dan berkata, "Saat ini Kyuubi bukan hanya menginginkan kamu dan juga diriku, tapi mereka memiliki target lain, salah satunya adalah ayahku." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Nanadaime Hokage. Bagaimana mungkin mereka dapat mengetahui kalau Nanadaime masih hidup?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku juga tahu alasan tepatnya. Aku rasa itu karena dia inang dari segala jenis cakra yang ada. Jadi dia dapat mengetahui apa yang sudah terjadi pada dunia ini." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Jadi apa yang mereka inginkan dari selain Otsutsuki? Aku tidak percaya mereka sampai mengetahui hal itu." Mendengar itu, Boruto membalas, "Sebelumnya aku bertarung dengan Code, dan aku berhasil mengikuti dirinya sampai masuk ke dimensi milik Kyuubi. Saat itu aku sudah mengingatkannya, kalau jika Code melakukan atau mencampur adukan tanda cakranya dan selalu memecah cakra Kyuubi dengan tanda cakarnya, maka hal ini yang terjadi, dan aku sudah mengatakan padanya juga, jika hal ini sampai terjadi, maka kehancuran di dunia tidak akan menunggu waktu yang lama lagi. Jadi aku di sini ingin mengatakan padamu, kalau yang dapat menghentikan mereka semua adalah kita dengan kekuatan Otsutsuki." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Hentikan omong kosongmu itu Boruto. Tanpa dirimu aku bisa melakukan apapun di dunia ini. Jadi jangan terlalu berharap untuk memintaku masuk ke dalam aliansimu. Lalu kalau begitu, apakah kau berhasil membunuh Code di sana?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku tidak membunuhnya. Dan aku juga melepaskannya dari rasa sakit Uzuhikoku. Sebab dia masih punya tali kendali atas mereka, sebab pecahan Kyuubi itu terbentuk melalui tanda cakar Code." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Membiarkan Code katamu? Lelucon apa itu? Apakah kau tidak mengerti kalau semua masalah ini dia yang melakukannya? Aku tidak percaya kau tidak membunuhnya saat itu juga. Jika kau melakukannya, maka satu masalah dari dunia akan berkurang." Mendengar itu, Boruto berkata, "Mungkin kalimatmu itu ada benarnya. Tapi kau masih tidak tahu apa-apa Kawaki.
bagiku mau kapanpun Code muncul di hadapanku, sangat mudah untuk melumpuhkannya, dan aku tidak bisa membiarkan Code mati saat ini. Sebab, aku pikir dia masih bisa menjadi sebuah cara untuk menghentikan para pecahan Shinju itu untuk berevolusi lebih jauh lagi dari sekarang. Sebab jujur saja, jika harus dipertemukan melawan para keempat Shinju itu, aku pikir kau akan kewalahan Kawaki, sebab yang akan kau lawan adalah Kyuubi yang berubah menjadi makhluk berpikir. Mungkin saat ini kau masih bisa mengatakan kalau kau dapat negatasi mereka, tapi alasan aku datang ke Konoha ingin memberi kabar ini kepada Hokage. Bukan hanya ayahku saja yang menjadi incaran mereka, tapi aku pikir mereka juga akan mengincar Uchiha Sarada. Tapi tenang saja Kawaki, aku tidak akan membocorkan muslihatmu di depan Hokage. Aku juga merasa apa yang kau lakukan pada ayahku bisa aku maklumi, sebab jika dia masih ada sekarang, aku pikir dia akan bertarung melawan para Shinju itu dan mengorbankan nyawanya demi desa. Tapi aku tidak akan memaafkanmu dengan semua kepalsuan yang kau buat di dunia shinobi, dengan cara mengganti kedudukanku menjadi pengkhianat desa. Mendengar itu, Kawaki membalas, "Baiklah, aku pikir aku akan menyampaikan apa yang kau katakan kepada mereka. Tapi aku tidak percaya atas semua ucapanmu, aku tidak akan membiarkanmu untuk menemui petinggi desa saat ini." Setelah Kawaki mengatakan itu, dia menjatuhkan kubus raksasa di atas kepala Boruto. Boruto yang melihat itu, dengan santainya berubah tempat dengan Hiraishin dan muncul di belakang Kawaki sambil menghunuskan sebuah kunai di lehernya. Melihat itu, Kawaki berkata, "Teknik itu, apa yang kau lakukan selama 3 tahun Boruto? Aku rasa itu bukan kekuatan Otsutsuki." Mendengar itu, Boruto membalas, "Jika aku mau membunuhmu, bagiku itu tidak sulit Kawaki. Tapi saat ini aku tidak berniat melakukannya. Sebab bagaimana juga, kau tahu kalau aku membunuhmu maka ayah dan ibuku tidak bisa keluar dari dimensimu. Sebab itu, hentikan pertarungan kita terlebih dahulu, pembicaraan kita masih belum selesai." Setelah Boruto berkata seperti itu, Boruto melepaskan ancaman kunainya dari leher Kawaki. Saat itu Boruto berkata, "Jika kau mau tahu tentang apa yang kulakukan selama ini, maka kau tidak akan percaya Kawaki. Banyak hal yang sudah terjadi padaku, dan aku sudah mengetahui banyak hal tentang dunia saat ini. Tapi aku akan mengatakan sekali lagi, kalau masalah kita berdua ini ada hal yang lebih penting lagi daripada itu, yaitu Shiju." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Boruto, sebelum kau berbicara panjang lebar lagi, aku ingin bertanya padamu, di mana Otsutsuki Momoshiki? Apakah dia tidak bisa kembali menguasai tubuhmu, atau kau sudah berhasil membunuhnya saat ini? Aku merasakan kalau dia tidak ada bersamamu Boruto, aku harap kau bisa menjelaskannya." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Dia tidak kemana-mana Kawaki, masih tetap seperti biasa, dia menumpang di tubuhku seperti sampah yang tidak berguna. Ya walaupun saat ini, dia tidak bisa melakukan hal bodoh dengan cara merasuki tubuhku dan dia mengendalikannya." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Aku harap itu benar, akan jadi sulit ketika aku harus bertarung dengannya lagi. Tapi aku lihat kau sudah banyak perkembangan Boruto, dan aku melihat sesuatu yang berbeda dari raut wajahmu yang sekarang." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kawaki, aku tidak mau panjang lebar menjawab pertanyaan seperti itu. Aku ingin kau memberikanku jawaban. Aku minta saat ini, kita hentikan niat saling membunuh antaramu denganku. Ada sesuatu yang lebih penting lagi tentang Kyuubi itu, mungkin aku benci mengatakannya, jika kita berdualah yang memiliki peluang untuk mengalahkan mereka." Mendengar itu Kawaki menjawab, "Aku rasa itu mustahil Boruto. Jika saja apa yang kau tawarkan tadi ku terima, maka rencana panjang lebarku akan diketahui para petinggi desa. Aku tidak mau hal yang sudah kususun rapi akhirnya kacau, bahkan aku juga dapat merasakan, kalau mereka sudah mulai memiliki rasa ragu tentangku sebagai anak Hokage. Jika kau datang ke Konoha saat ini,
dan ingin aku melakukan apa yang kau minta, maka aku yang merasa seperti dirugikan di sini." Mendengar itu Boruto menjawab, "Kau masih bodoh sama seperti kita pertama kali bertemu. Aku akan mengulangi lagi kata ini. Kalau masalah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan keberadaan para pecahan Shinju itu. Singkatnya, jika kau atau aku yang terluka akibat serangan Shinju itu, maka sudah dipastikan dunia akan berakhir, dasar bodoh. Sebab itu aku mengatakan hal ini padamu, takdir tentang dunia sedang ada di tangan kita berdua. Jadi aku juga sudah memikirkan ini berulang kali, tapi aku masih memiliki jawaban yang sama. Kalau kita tidak punya pilihan selain untuk bekerja sama, jika masalah itu selesai, kita akan melanjutkan pertarungan saling membunuh antara kau dan diriku." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Boruto, saat ini aku mengerti mengapa kau mengatakan hal itu, tapi untuk sekarang aku tidak mau memberikan jawaban apapun tentang itu. Aku juga tahu, jika kau terkena luka sedikit saja dan menjadi makanan bagi mereka, maka dunia akan berakhir. Benar begitu kan Boruto? Kalau begitu, aku punya jawaban yang berbeda. Bagaimana kalau aku membunuhmu sekarang saat ini juga? Maka ancaman tentang yang kau bicarakan tadi tidak akan terjadi. Dan Shinju tidak akan memakanmu sebab kau akan mati di tanganku. Dan juga aku pikir, aku sebenarnya dalam situasi yang menguntungkan tidak sepertimu. Kau tidak dapat membunuhku sebab ayah dan ibumu ada di dimensiku, jadi aku rasa, aku akan menempuh jalan seperti yang barusan kuucapkan padamu tadi Boruto. Yaitu membunuh dirimu saat ini juga." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Kawaki, aku tahu kau memang bodoh. Tapi aku sudah mengingatkanmu, kalau kau tidak akan bisa menang melawan mereka berempat dengan seorang diri, begitu juga diriku. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Aku tidak memintaimu untuk percaya terhadap ucapanku. Tapi apa yang aku katakan memang itu kebenarannya." Setelah mendengarkan itu, Kawaki tidak menjawab satu kata pun dari ucapan Boruto, dan dia kembali mengaktifkan tanda karma miliknya. Saat itu, Kawaki berkata, "Aku rasa dengan kekuatan Otsutsuki dan intensitas dari Ishiki yang sudah hidup beribu tahun, aku kira aku sudah dapat mengendalikan semua tentang kekuatannya. Jadi musuh sekuat apapun itu, bagiku tidak menjadi masalah, sama seperti apa yang kukatakan padamu 3 tahun yang lalu. Kalau aku akan membunuh semua yang berkaitan tentang Otsutsuki dengan menghancurkan mereka memakai kekuatan Otsutsuki juga. Dan juga, aku sudah memikirkan lama tentang ini Boruto. Aku rasa Sarada berada di pihakmu dan dia tidak terkena efek Zeno. Maka aku pikir aku akan membunuhnya juga nanti, sebab dia akan menjadi gangguan yang merepotkan untuk rencanaku. Dan juga kau mengatakannya kan, kalau salah satu dari pecahan Gyubi itu mengincar Sarada untuk dimakan, maka kalau begitu, aku akan membunuh Sarada juga, demi menjaga dunia ini. Aku harap kau tidak membenciku Boruto." Setelah mendengarkan kalimat tersebut, mendengar itu, Boruto menjawab, "Apa katamu, Sarada kau bilang? Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini? Jika kau berani menyentuhnya, maka kau akan tahu akibatnya." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Aku berpikir apa mungkin Uchiha mendapatkan pengecualian khusus tidak terkena efek Zeno. Bahkan Sasuke si Uchiha itu saja ada di pihakmu, jadi aku tidak heran mengapa Sarada selalu memberontak ketika Hokage berbicara buruk tentangmu Boruto. Aku rasa itu yang aku simpulkan dari semua kejadian ini." Mendengar itu, Boruto berkata, "Semua orang terkena Zeno, bahkan paman Sasuke juga terkena efek jutsu itu. Tapi ada suatu alasan mengapa dia tidak terkendali pikirannya akibat Zeno tersebut. Bahkan Code yang sudah ada di dimensi milik Gyubi saja terkena efek jurus tersebut. Jadi aku minta padamu, jangan membuat permasalahan baru dengan situasi saat ini, dasar bodoh. Jika kau terus mengatakan hal bodoh seperti itu, maka kau dan diriku akan berada di posisi yang menyulitkan. Aku harap Kawaki kau tidak melakukan hal semacam itu, mungkin kau salah paham. Jika kau membunuh Sarada, dan Konoha mengetahui itu,
maka rencanamu yang sudah kau susun dengan rapi akan segera terbongkar, jadi berpikirlah lebih jauh lagi dasar bodoh. Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu aura cakra yang mengerikan yang datang muncul dari atas langit. Ternyata tamu yang tidak disangka-sangka bagi Kawaki dan juga Boruto muncul tepat di atas kepala mereka. Dia adalah Shinju berparas Ishiki Otsutsuki atau dengan nama Jura. Saat itu, jelmaan Shinju Ishiki berkata, "Akhirnya aku menemukan kalian berdua, wahai Otsutsuki Boruto dan kau Otsutsuki Kawaki. Aku sudah lelah mencari. Mulai dari saat ini, aku tidak akan membiarkan kalian lepas dari pandanganku untuk kabur yang kedua kalinya. Benar begitu kan Otsutsuki Boruto?" Kawaki yang melihat itu berkata, "Hei, siapa dia Boruto? Apakah dia yang dikatakan oleh Eida sebelumnya?" Mendengar itu Boruto menjawab, "Aku akan menguji tolakan atas kerjasamamu denganku untuk melawan para pecahan Shinju itu. Kau akan melihat sebentar lagi, seberapa kuat mereka saat ini." Dan ya, kau benar, dia adalah salah satu Shinju dari keempat pecahan Kyuubi. Dari apa yang kukatakan padamu, dialah orang yang ingin mengejar dan menjadikan ayahku sebagai targetnya, bukan hanya dirimu dan diriku. Aku harap kau mempertimbangkan tawaranku sebelumnya, Kawaki." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Oh, jadi begitu? Baiklah, ini saat yang tepat untuk menguji seberapa kuat para monster menjijikan itu. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Nanadaime sedikitpun dengan tangan kotormu." Setelah Kawaki mengatakan itu, dia mengaktifkan doujutsunya dan mengeluarkan batang besi dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Shinju yang bernama Jura. Saat serangan itu mendekat, Jura dengan mudahnya menangkis serangan Kawaki hanya menggunakan satu ayunan tangan saja, dan mengambil batang besi tersebut dan melemparkannya kembali ke arah Kawaki. Kawaki yang melihat itu kaget, dan menggunakan kekuatan Sukuna Hikona untuk mengecilkan batang besi tersebut. Melihat itu, Boruto berkata, "Bagaimana bodoh? Apakah kau sudah cukup untuk menguji mereka? Jika kau sembarangan melakukan serangan seperti tadi, bisa saja batang besi itu menancap di kepalamu." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Belum Boruto, itu tadi hanya permulaan saja. Tapi ya, kau benar. Aku rasa dia cukup kuat dari semua lawan yang kuhadapi." Dia dengan mudah membalikan serangan dari batang besi itu hanya dengan satu ayunan saja. "Tapi mulai dari sekarang, aku rasa ini akan menarik." Mendengar itu, Boruto membalas, "Lakukan apapun yang kau mau, tapi kau jangan pernah lupa atas ucapanku sebelumnya. Bagi mereka hanya perlu satu goresan saja serangannya kena di tubuhmu, maka kau akan berubah menjadi Shinju dan mati seperti orang bodoh. Aku harap kau tidak melupakan itu, Kawaki." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Woi Boruto, dari mana kau bisa mengetahui semua itu? Aku baru mendengar hal itu darimu barusan. Apa semua informasi mengenai para pecahan Shinju atau Kyuubi itu, Momoshiki yang memberitahukannya? Aku tidak percaya kau dapat mengetahui hal semacam itu seorang diri, pasti ada sesuatu yang memberikanmu informasi tersebut." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku tahu kau banyak bicara seperti orang yang memalukan, tapi apakah kau tidak bisa melihat situasi sekarang, dasar bodoh? Lihat ke atas langit, dia sedang menyiapkan sesuatu untuk menyerang kita berdua dari atas langit. Jadi bersiaplah dan hentikan ocehanmu yang tidak berguna itu." Saat itu Jura atau Shinju berparas Ishiki sedang menyiapkan suatu jutsu dalam skala besar. Dia sedang mengeluarkan bongkahan batu yang dilapisi api, dan semakin lama batu tersebut semakin besar wujudnya, dan kemudian dia menjatuhkannya tepat di atas kepala Kawaki dan Boruto. Boruto yang melihat serangan itu, memegang tangan Kawaki dan berpindah tempat dengan menggunakan Hiraishi no Jutsu ke tempat lain. Kawaki yang melihat itu berkata, "Teknik ini adalah jutsu teleportasi. Dari siapa kau mendapatkan jutsu itu, Boruto? Aku yakin itu tetap bukan kekuatan dari Karma Otsutsuki." Mendengar itu, Boruto membalas, "Bisakah kau tutup mulutmu sebentar, Kawaki? Jika dia mengetahui keberadaan kita, dia akan kembali menyerang. Untuk saat ini kita akan kabur dari pandangannya."
Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Kabur katamu, jangan salah paham Boruto, aku tidak memintamu untuk menyelamatkanku. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk mengalahkannya, dan aku tidak butuh bantuanmu. Jadi berhentilah mengaturku sialan." Boruto mendengar itu menjawab, "Dasar orang tidak tahu berterima kasih, baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mengganggumu kalau kau memang mau mati cepat. Tapi selagi masih ada ayah dan ibuku, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal ceroboh untuk menghadapi Shinju itu." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba turun petir kilat dari atas langit, dan menghancurkan pohon tempat persembunyian mereka. Boruto dan Kawaki yang melihat kilat itu, langsung bergegas menghindarinya, dan keluar dari tempat persembunyian mereka di balik pohon. Jura yang melihat mereka dapat kabur dari serangannya berkata, "Kalian memang hebat." Otsutsuki Boruto dan Kawaki dapat dengan sadar menghindari serangan dadakanku tadi. "Aku rasa kalian tidak akan seberuntung sebelumnya, kali ini aku pastikan kalian akan mengenai seranganku secara mutlak." Mendengar itu, Kawaki berkata kepada Boruto, "Sialan, dia dapat dengan mudah menggunakan elemen listrik dengan skala sebesar itu hanya dengan menggunakan doujutsunya. Aku masih sulit untuk memahami kalau dia adalah ekor 10 dengan wujud manusia seperti itu. Tapi kekuatan barusan benar-benar sangat berbahaya apabila kita terkena petir itu." Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku tidak percaya orang sombong sepertimu akan mengatakan hal frustasi seperti itu bodoh. Dia dapat bergerak dengan cepat dan ditambah dengan kekuatan cakra tanpa batas. Sebab itulah aku bilang, kalau Kyuubi yang sekarang jauh lebih berbahaya daripada wujud monsternya. Sebab saat ini mereka dapat mengendalikan kekuatan besar itu menggunakan akal. Jadi aku harap kau dapat mengerti tentang hal itu mulai sekarang." Kawaki mendengar itu, Kawaki menjawab, "Sialan, aku benci." Kalimat itu keluar dari mulutmu Boruto, seolah-olah mengguruiku. "Dasar sialan. Tapi baiklah, aku akan berpikir mulai sekarang untuk menunda kematianmu setelah kita kedatangan tamu penting saat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkannya? Aku rasa aku bisa mengatakan, untuk membunuhnya saat ini sangat mustahil, sebab dia adalah Kyuubi, wujud dari sebuah keabadian. Dan lagi kita masih belum tahu titik lemah dari Shinju itu, bahkan untuk menyerang. Balik saja aku rasa kita perlu berpikir tentang cakra yang kita miliki. Sebab yang kita lawan adalah inti dari segala cakra." Boruto yang mendengar kalimat itu keluar dari mulut Kawaki berkata, "Aku pikir kau sudah mulai tidak bodoh lagi Kawaki, dan kau benar, kita saat ini sangat mustahil untuk membunuhnya. Tapi apapun itu, yang bisa melawan mereka hanya kita berdua yang memiliki kekuatan Otsutsuki. Bahkan sampai sekarang, aku juga masih belum mengetahui kelemahan dari Shinju yang ada di depan kita ini." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Apa-apaan itu? Aku kira kau mengajakku bekerja sama untuk melawan Shinju itu. Kau sudah dapat mengetahui cara untuk menghentikannya. Jadi apakah kita harus bertarung dengan semua kekuatan yang ada, tapi jika kita kehabisan cakra setelahnya? Apakah menurutmu tidak berbahaya?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Aku tidak pernah mengusulkan rencana itu padamu bodoh. Tapi satu-satunya cara untuk melawan dia adalah mencari titik lemahnya terlebih dahulu, dan mengetahui apa saja kekuatan yang dia miliki. Saat ini tugas kita hanya satu, yaitu bertahan dan jangan sampai mati terkena serangan darinya. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan mengamati kekuatan apa yang akan dia keluarkan dari cakra Kyuubi." Shinju yang bernama Jura mendengar ucapan dari rencana Boruto dan juga Kawaki, dan dia langsung menembakkan cakra api dalam skala besar ke arah tubuh Boruto. Kawaki yang melihat serangan tiba-tiba itu, dia menggunakan karma miliknya untuk menyerap jutsu itu dan menyelamatkan Boruto. Boruto yang melihat itu kaget, seolah-olah tidak percaya kalau Kawaki menyelamatkannya. Kawaki yang melihat ekspresi Boruto berkata, "Jangan salah paham sialan, anggap saja yang tadi itu kita impas."